Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in our online class. Okay, good morning, good evening, and good afternoon, and also good night for everyone watching this video. Well, because right now our world is not very good because the coronavirus. So we must be learning at home, and we're gonna be quarantine at home and also quarantine at home. So let's we start to let me start to learning today. Okay, before we are talking about our material today, I want to ask you about last week material. Who knows? Who knows and who remember about our material last week? Okay, that's right. About tax recounts. So, apa hubungannya nih sama pelajaran kita hari ini? Jadi, kali ini juga kita belajar tentang tax, but this is not tax recount. Ini adalah tax yang berbeda dari tax recount. So, sebelumnya, I wanna ask you, I wanna give you a clue about our material today. So, this is tax is very easy, and every people use this tax in every daily in their daily activity. Jadi mereka menggunakan teks ini dalam percakapan mereka sehari-hari. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang bisa menebak apa teks apa itu? Gak ada? Gak ada yang bisa menebak? Oke, baiklah. Misalkan tunjukkan. Dinamakan tax transactional or transactional. Oke, dari kata transactional, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Oke, kata kunci dari transactional, transaksi. Who knows what the meaning of transaksi? Nothing? Oke. Jadi transaksi itu gini, saya akan memberikan contohnya saja biar kalian mencerna apa itu maksud dari transaksi tersebut. Contoh, waktu ibu kalian pergi ke pasar ikan, itu pasti kalau ibu kalian membelikan sesuatu, entah itu sayur, ikan, ataupun segala hal. Kemudian pasti saat bertukar barang, ibu kalian juga memberikan uang, iya kan, untuk pedagang tersebut, sehingga mereka saling menguntungkan atau berbagi. Itu bisa disebut dengan transaksi atau berbagi. Gini, jadi apa hubungannya sama contoh yang tadi Miss berikan? Teks ini juga sama-sama menguntungkan. Ibaratnya gini, teks ini adalah teks transaksional, merupakan teks yang digunakan seseorang untuk mendapatkan informasi. Maksudnya teks ini dapat membantu seseorang dalam komunikasi dan juga dapat memberikan informasi yang mereka cari atau yang mereka ingin dapatkan, or get things. Itu poinnya. So we can get the conclude atau kesimpulan dari sedikit contoh yang udah Miss berikan tadi sama kalian tentang apa itu yang dimaksud dengan teks transaksi atau teks transactional. Jadi kesimpulannya, teks transaksional itu adalah teks yang biasanya digunakan orang untuk berhubungan atau berkomunikasi dengan orang lain yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari orang tersebut. Bisa jadi informasi ataupun seperti tadi contohnya berbelanja di pasar untuk mendapatkan apa yang mereka kehendaki. Itu adalah maksud dari teks transaksional. Jadi apa nih contohnya Miss? Masa cuma itu aja? Contohnya tuh sebenarnya banyak. Contoh sederhananya aja deh. Kayak kalian saling memberi kabar sama teman kalian atau menanyakan kabar. Kayak how are you today? I'm fine, thank you, and you? That's simple.
Itu adalah contoh simpelnya. Itu termasuk salah satu teks transaksional karena bertransaksi informasi. Dia nanya kamu dan kamu pun nanya dia. Itu namanya teks transaksional. Oke. Jadi selanjutnya kita bicara tentang tujuannya. Pasti kalian tanya-tanya nih, apa sih yang harus kita pelajari lagi, Miss? Padahal kan itu udah kayak daily banget ya kan, udah keseharian kita sekali ya. Tentang teks transaksi itu udah banyak banget orang guna. Ya, Miss, itu hampir di setiap hari kita menggunakan teks transaksi. Kenapa harus kita pelajari lagi, Miss? Ya, jadi gini. Misal kalau misalnya kalian gak mempelajari teks transaksional, atau kalian bisa nggak berkomunikasi dengan orang lain, tiba-tiba maksudnya tuh kalian berkomunikasi dengan orang yang baru kalian temui, tiba-tiba kalian nanya, "Eh, how are you?" Orang itu pasti ngerasa aneh karena kita belum kenal. Bisa jadi mereka merasa kamu tuh orang aneh, bisa jadi mereka merasa kalau kalian tuh orang jahat atau segala macam. Kan itu butuh namanya struktur, makanya kita belajar di sini strukturnya.